Riding pakai jaket kulit lengkap biar kayak ala-ala anak Harley, ternyata panas keringetan. Jadi teman-teman, kali ini saya sedang mengetes Benelli Patagonian Eagle. Kalau modelnya mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Namun ternyata ini versi baru nih, ini versi injeksi, makanya ada labelnya FV. Nah, mau tahu performanya, bedanya dengan yang karbu, impresinya, kelebihan, kekurangannya, simak terus sampai akhir ya. Nah, ini teman-teman Benelli Patagonian Eagle injeksi. Secara tampilan keseluruhan sebenarnya mirip banget dengan yang karbu yang udah dijual beberapa tahun belakangan. Namun kalau dilihat dari detail, tampak jelas ada yang beda. Yang pertama bisa kita lihat adalah velgnya, dia jari-jari sekarang. Kemudian yang di-upgrade adalah rem belakang, dia jadi cakram. Kalau yang lama si tromol ya. Lalu yang terlihat jelas beda juga adalah knalpotnya, karena jadi hitam, doff gitu. Kalau yang karbu malah chrome. Sisanya sekarang ada penambahan fitur hazard. Itu. Kemudian kalau lihat lagi kayak bodinya ini sekarang ada strippingnya, minimalis. Ya terlihat lebih menarik sih menurut saya, terlihat lebih klasik terutama karena velgnya jari-jari. Pas banget dan gayanya cruiser gitu, ala-ala Harley gitu ya. Ya keren lah, makin enak dilihat. Kemudian kalau dari sisi teknologi injeksinya, kalau kita lihat terlihat jelas bahwa karburatornya digantikan sebuah throttle body satu, kemudian menyambung ke intake manifold yang bercabang. Jadi throttle body satu nyabang jadi dua. Injektornya ada satu-satu masing-masing di tiap silinder. Kemudian jelas terlihat di knalpotnya ada O2 sensor, berarti ini injeksinya udah close loop, jadi buangan sisa pembakarannya juga dibaca oleh ECU bahwa pembakarannya terlalu basah atau terlalu kering atau tidak, jadi bisa di-adjust gitu. Nah, sekalian udah ngomongin mesin ya, karakter mesinnya sebenarnya tak berubah banyak, walaupun ini berubah jadi injeksi. Dia itu mesinnya tetap 2 silinder segaris, kemudian SOHC 4 katup atau 2 katup tiap silinder. Pendinginannya pakai oil cooler, terlihat oil cooler di depan mesin lumayan gede. Lalu transmisinya 5 percepatan. Tenaganya nggak terlalu besar untuk motor 250 cc, hanya 17,4 dk atau 13 kW. Torsinya pun nggak terlalu gede, hanya 16,4 Nm ya kalau saya nggak salah. Lalu yang jadi jualan utama dari mesin ini adalah tentu saja suaranya, karena bearing ordernya kan 360 derajat, jadi pistonnya naik turun berbarengan, mirip Honda CB200 yang lama, yang 2 silinder, atau CB175, CB125 itu sama. Dan naik turun bareng, namun pembakarannya bergantian, makanya suaranya sangat unik, merdu, mirip banget 4 silinder. Menurut Benelli, salah satu yang buat motor ini laris adalah dari suara mesin itu tadi. Yang kedengerannya emang merdu, enak banget gitu lah. Empuk. Apalagi knalpotnya udah standar aja udah kayak bobokan ya. Jadi bener-bener jualan suara itu salah satu yang membuat Patagonian Eagle ini laris manis. Nah, gimana dengan karakter performanya? Ternyata beda banget dengan mesin 2 silinder yang pembakarannya gantian, yang pistonnya naik turun, misalnya kayak di Ninja, di CB250. Kalau ini torsinya dari bawah sudah berasa lebih ngisi, namun datar banget rata. Di atasnya juga bukan yang terus kuat banget dorong, itu enggak. Jadi cuma datar rata aja gitu, malah cenderung terlalu kalem menurut saya. Jadi kalau buat yang nyari performa, jangan berharap banyak dengan mesin Patagonian Eagle ini. Ini bener-bener lebih ke jualan suara. Nah, makanya nggak heran juga soal top speed pun nggak tinggi-tinggi amat. Untuk motor 250 cc ini hanya sekitar 125, itu udah mentok, dan dapat 100 pun lumayan lama. Jadi ya maklum lah ya, karena teknologinya juga lumayan lama. Oh ya, konsumsi bensinnya pun nggak terlalu istimewa, nggak irit banget, juga nggak boros. Dia kisarannya 27-28 km per liter tergantung kita gaya berkendaranya. Saya yang gayanya lebih suka betot-betot gas, dapat 27,2 km per liter. Ya masih normalnya motor 250 cc sih. Inazuma pun dapatnya sekitar segitu. Selain suara yang empuk enak kayak 4 silinder, yang enak lain dari Patagonian Eagle ini adalah posisi duduknya dan berkendaranya. Nyaman banget, men. Nih, santai banget. Joknya rendah, lebar, empuk.
empuk banget ini, kayak sofa. Terus setangnya kan tinggi lebar ya, kayak gaya khas anak cruiser gini, jadi santai, apalagi kakinya memang posisinya lumayan ke depan ya. Ini buat riding minggu pagi, harian, nyaman banget lah pokoknya. Lalu karakter handlingnya juga tidak terlalu menyusahkan buat harian, masih lumayan ringan, gampang lah, enak nurut gitu. Saking enaknya handling nih, sering banget ujung step kena aspal nih kalau gini kok ngerebah. Ini udah kemakan lumayan nih, serok gitu. Kemudian suspensi depannya juga lumayan empuk, nyaman, nggak bikin guncangan banget di tangan. Cuma yang PR adalah suspensi belakang nih, ini lumayan keras, jadi kalau kita ketemu jalan bumpy atau apa, lumayan ya di belakang, di pontat gitu berasa di duk gitu, berasa banget. Namun jangan khawatir karena ternyata masih ada stand preloadnya, masih bisa diempukin dikit lah ya, lumayan. Terus kalau buat boncengan sih nyamannya pas lah, gitu enak. Di balik keunggulannya dengan posisi duduk yang nyaman, motor cruiser ini juga punya kekurangan, yaitu dia dimensinya panjang, wheelbase-nya juga panjang, maka radius putarnya dia gede banget. Jadi kalau mau putar balik di jalan speed itu lumayan merepotkan, harus berkali-kali maju mundur baru bisa putar balik. Lalu di jalan yang macet juga nggak bisa selap-selip lincah kayak motor Matic kecil gitu ya. Jadi kalau motor ini harus sabar, santai aja menikmati perjalanan. Nah, sekarang saya mau ngasih lihat fitur-fiturnya biar detail. Putar dulu nih biar jelas. Nah, gini mungkin enak ya. Nah, kita lihat dari depan aja. Bannya ringnya depan pakai ring 18 nih. Lebarnya 90/90 ring 18. Peleknya lebarnya ada di sini nih 215/18. Jari-jari sekarang ya, enak, makin klasik. Terus remnya tentu saja sudah cakram, lumayan gede dan dijepit kaliper 2 piston. Sayangnya nih dikasih ABS-ABS-an ini agak sedikit bikin delay. Ini kayaknya kalau saya pribadi lebih suka dilepas langsungan aja. Suspensinya teleskopik ya. Ini kalau nggak salah diameternya sekitar 31. Kemudian naik ke atas, lampu utama masih model bohlam, dan bohlamnya yang model gede banget. Ini jadul banget, ini bener-bener klasik. Terus sorotnya kurang terang menurut saya. Kayaknya mending ganti aftermarket yang LED itu bakalan keren nih. Apalagi diameternya kayak cocok kayak anak-anak yang custom, banyak diganti nih. Sennya juga masih bohlam, oranye, masih klasik lah. Terus naik ke atasnya dikit ada sebuah speedometer yang sangat sederhana. Speedometernya sederhana banget nih, hanya bulat gini dan hanya penunjuk kecepatan. Di dalamnya ada odometer, trip meter, lalu ada lampu mil atau malfunction indikator light karena ini diinjeksi. Sebelahnya ada lampu fuel meter, ini menunjukkan kalau bensin di tangki tinggal sedikit dia akan nyala. Lalu ada lampu shine. Lalu di sebelah bawah ada lampu jauh dan lampu netral. Di panel saklar kanan ini ada engine cut off. Lalu ada hazard nih yang baru. Lalu ada tombol starter. Ini stangnya model chrome ya. Dan ini kualitas chrome-nya lumayan bagus, termasuk build quality lainnya juga lumayan cakep lah, walaupun ini motor diproduksi dari China ya, tapi dirakit di Indonesia. Oh ya, buat nambahin info aja ya. Benelli ini sekarang di bawahnya grup Geely, salah satu perusahaan otomotif terbesar di Cina. Konon setelah di bawah Geely, memang kualitasnya ditingkatkan, biar jualan makin laris kali ya. Oke, lalu di saklar kiri ada lampu sen, ada klakson, ini buat saklar jauh dekat, dan ada buat passing. Dan remnya ini, handle couplingnya udah berbalut chrome, spionnya juga chrome. Mundur ke belakangnya ada tangki yang lumayan gede. Ini kapasitasnya kalau nggak salah ingat 14 liter. Dan tutup tangkinya masih model jendol, dibukanya tentu pakai kontak. Mundur ke belakangnya ada jok yang lebar dan empuk banget yang busanya. Bahkan ini dibentuknya menyesuaikan dengan bentuk pantat pengendara. Nah, belakangnya ada jok buat pembonceng, namun kalah lebar. Ini lumayan sempit, walaupun busanya tetap sama-sama empuk, dan ini ada kayak pegangannya ya. Lalu di belakangnya dikasih senderan, ini juga empuk banget. Ini yang bonceng nyaman lah pokoknya. Nah, ini belakangnya ada lampu rem. Kalau di bawahnya ini ada spakbor belakang model buntut bebek ya, ini model ductile nih, ini pantat ini ya. Lalu ada sambungannya juga buat menepis kotoran. Terus sennya di sini model bulat pakai lampu orange juga. Nah, sekarang ke bawahnya, ini yang tadi saya sebut di awal, rem belakang sekarang jadi cakram menemani pelek yang jadi jari-jari. Makin klasik tapi modern dan pakem. Untuk ban belakang ukurannya pakai 130/90 ring 15. Peleknya 3 in, tentu saja 15 inci. Oh ya, bannya pakai Swallow tipe Storm SP. Suspensinya ganda dengan ulir chrome, cakep. Cuma itu tadi agak keras. Nah, ini footstep buat membonceng di sini bisa ditekuk.
Ini knalpotnya ganda dengan konfigurasi 22, suaranya itu yang enak banget. Lalu, nah depan ini footstep buat pengendara yang sayangnya menurut saya bagian karet peredamnya terlalu lembek nih. Jadi kalau diinjek agak miring ya. Padahal ini dikasih peredam memang berguna banget karena vibrasi dari mesinnya memang sedikit kerasa sih sebenarnya kalau nggak ada karetnya. Tapi karena ada karet jadi nyaman lah pengendara, nggak kerasa geter-geter. Bahkan di segitiga atas pun di riser stangnya ada karetnya juga. Jadi untuk peredam getaran. Teman-teman, sorry ada yang ketinggalan satu nih. Ini ada fitur yang ngumpet tapi penting juga sebenarnya nih. Mungkin geser gini ya. Oke, sini kameramen lihat sini. Nah, kunci kontaknya di sini di sisi kiri. Ini cuma buat on off ya. Yang kalau di onin maka akan kedengeran dengan jelas suara pompa bensin nying. Nah, gimana kalau mau kunci stang? Kunci stangnya ada tersendiri nih di segitiga bagian bawah sisi kanan. Putar sini. Nah, ini kunci stangnya di sini. Oke, udah bisa dikunci stang. Ribet ya, harus lepas pasang kunci. Namun ya itu gaya motor jadul ya emang begitu. Itu teman-teman yang bagian fitur Benelli Patagonia Eagle injeksi. Nah, demikian teman-teman review tentang Benelli Patagonia Eagle injeksi. Jadi motor ini makin klasik karena peleknya jari-jari, namun fiturnya ditambah dengan rem cakram dengan tetap mempertahankan khasnya Benelli Patagonia Eagle, yaitu tentu saja pertama suaranya yang merdu banget, posisi duduk yang nyaman, santai, namun tenaganya juga tetap kalem banget. Oh ya, harganya ini sedikit lebih mahal dibanding yang versi karburator. Kalau ini yang injeksi itu 44,9 juta on road Jakarta, sementara yang karbu sekarang sekitar 40,1 atau berapa itu. Lengkapnya nih bawah ya angkanya ya. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe buat yang belum subscribe, share juga ke teman-teman yang lain. Juga follow IG Otomotif TV, otomotif_TV, dan jangan lupa pakai helm dan masker kalau berkendara. Oh iya, jangan lupa tonton juga, subscribe channel baru kita, Motor Second. Motor Second sambung nggak pakai spasi, khusus bahas motor-motor bekas dan motor-motor legendaris. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.